Halo, selamat pagi untuk kita semua, rekan-rekan guru hebat. Pada kesempatan ini saya akan melakukan coaching untuk supervisi kegiatan di kelas bersama teman guru saya, Pak Bertin. Pada kesempatan ini kami akan melakukan sebelum observasi itu melakukan pra-observasi. Pak Bertin ini guru mata pelajaran geografi, rekan hebat saya di SMA Fransiskus. Nama saya Bernardo Samuel. Saya mengajar di SMA Fransiskus Xaverius. Saya TGP angkatan 10 Kabupaten Manggarai. Baik, Pak Bertin, selamat pagi. Selamat pagi, Sen. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik. Kabar baik. Oke, baik. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan wawancara berkaitan dengan proses coaching dalam supervisi di kelas. Pada kesempatan ini nanti saya akan bertanya berkaitan dengan supervisi pembelajaran yang akan saya lakukan dengan Pak Bertin. Tapi sebelumnya saya akan melakukan wawancara berkaitan dengan hal-hal apa yang Pak Bertin harus persiapkan pada proses pembelajaran nanti. Siap-siap. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Pak Bertin bawakan dan di kelas berapa? Oke, baik, Sen. Terima kasih banyak. Ada tujuan pembelajaran yang saya bawakan di materi interaksi desa dan kota, itu materi kelas 3. Karena itu tujuan pembelajarannya itu menganalisis interaksi desa dan kota. Baik, setengah menit untuk kita memperhatikan dua gambar yang berbeda yang ada. Sudah? Oke. Setelah memperhatikan dua gambar yang ada di depan, kira-kira apa yang menjadi karakteristik dari dua wilayah yang berbeda yang ada di depan? Pembangunan. Ya. Kalau di desa pembangunan itu masih dibilang betul atau alami, sedangkan di kota itu pembangunan itu seperti modern begitu. Ya. Oke, ya, kita beri aplaus buat yang berikut. Karakteristik yang paling nampak. Oke, Dinda. Budaya. Kalau di desa budaya itu mencolok, sedangkan di kota itu budayanya itu tidak terlalu mencolok karena banyak datang dari luar sehingga berbeda budaya itu berbeda. Iya. Oke, ya menurut Dinda yang paling mencolok di situ adalah budayanya dari dua gambar yang berbeda. Ya, kita beri aplaus buat Dinda. Ada lagi? Iya, Bertin. Sedangkan di kota ini memiliki mata pencaharian yang beragam, di mana di setiap orang ini memiliki profesi yang berbeda. Iya. Kita beri aplaus buat dari perbedaan yang ketiga itu terletak pada mata pencaharian penduduk. Iya. Kalau di kota mata pencaharian itu beragam, bervariasi. Jadi ada yang dari pegawai, kemudian yang petani itu dia memiliki persentase paling kecil. Ya, itu yang ada di kota. Jadi mata pencaharian yang beragam, bervariasi. Ya. Lalu kemudian di desa mata pencaharian tidak terlalu banyak, ada pegawainya. Kita bisa hitung. Ya, kita bisa hitung. Ya.
materi sesuai dengan pembagiannya masing-masing. Kelompok yang pertama membahas tentang klasifikasi desa. Yes. Kemudian kelompok dua membahas tentang potensi desa. Kelompok yang ketiga membahas tentang permasalahan yang ada di desa. Kelompok yang keempat membahas tentang prinsip pengelolaan pembangunan desa. Kelompok 5 membahas tentang elemen kemajuan desa. Kelompok 6 membahas tentang dinamika dan arah pembangunan desa. Kelompok 7 membahas tentang struktur keuangan desa. Nah, anak-anak, kalian bahas itu sesuai dengan topik yang ada, sesuai dengan materi yang sudah dibagikan. Lalu kemudian hasilnya itu bisa dalam bentuk PPT, bisa dalam bentuk mind mapping. Lalu kemudian yang mau untuk langsung diskusikan, paparkan di depan kelas juga bisa. Langsung presentasi juga bisa. Ya, tergantung pilihan dari kita seperti apa. Ini yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Lalu kemudian wawancara juga bisa. Iya, wawancara juga bisa, termasuk salah satunya. Kalau wawancara juga bisa. Ya, langsung bisa. Oke, sampai di sini sudah paham? Sudah paham? Ya, karena itu waktu diskusi kita hanya 20 menit. Dimulai dari selanjutnya saya berikan kepada kelompok ya, kelompok 4. Dan kelompok 4 memilih untuk langsung mempresentasikan hasil diskusi. Karena itu kepada kelompok lain silakan dengarkan presentasi dari kelompok 4. Tadi yang terakhir itu prinsip keterbukaan. Ya, yang namanya terbuka itu berarti sesuatu yang tidak boleh tertutup, tidak ada yang tertutup. Ya tidak. Karena itu dia mengedepankan prinsip transparansi, harus transparan pengelolaannya. Sehingga kalau pembangunannya masuk dalam kategori pembangunan jangka panjang, maka pelaksanaannya harus
Iya, harus jangka panjang. Ya tidak? Ya karena itu otonomi daerah itu maksudnya ada pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat, misalnya ya, dana yang digelontorkan pemerintah pusat untuk pembangunan jalan raya dalam kabupaten atau dalam provinsi itu, dana yang dikucurkan oleh pemerintah, misalnya sekarang ada dana desa itu 1,2 M, ya, dari pusatnya 1,2 M, sehingga sampai di daerahnya harus 1,2 M juga. Jadi pada intinya sebagai penutup, saya memberi kesimpulan bahwa interaksi itu mesti melibatkan dua orang atau lebih, satu orang dengan orang lain, kemudian kelompok dengan kelompok lain, atau wilayah dengan wilayah lain. Jadi interaksi itu melibatkan itu semua. Lalu kemudian dalam proses interaksi, baik satu orang dengan orang lain, satu wilayah dengan wilayah lain, memiliki saling ketergantungan, atau ada istilahnya interdependensi, saling ketergantungan antara satu dengan yang lain, saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Karena itu desa dan kota saling membutuhkan. Ya, desa dia membutuhkan barang yang sudah jadi atau setengah jadi yang dihasilkan atau diperoleh dari wilayah kota. Begitu juga dengan wilayah kota. Wilayah kota itu dia membutuhkan raw material, bahan mentah yang diperoleh dari desa. Jadi antara desa dan kota, kemudian antara satu orang dengan orang lain itu saling membutuhkan satu sama lain. Oke, sampai di situ sudah paham. Pelajaran kita pada hari ini, kita akhiri pelajaran kita dengan doa. Saya minta satu orang berdoa kita dalam doa. Oke. Baik, selamat siang untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan melakukan diskusi dan wawancara kepada rekan hebat saya Pak Bertin yang kemarin sudah melakukan observasi kelas dengan saya, sehingga pada kesempatan ini kami akan melakukan refleksi berkaitan dengan beberapa catatan yang saya sudah tulis di sini berkaitan dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Bertin. Baik, selamat siang Pak Bertin. Selamat siang Pak Sen. Baik, saya langsung saja berkaitan dengan proses pembelajaran yang Pak Bertin sudah lakukan kemarin. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Bertin setelah melakukan observasi? Baik Pak Sen, saya cukup senang setelah melakukan observasi karena saya belajar banyak hal selama kegiatan observasi kemarin. Memang setiap orang punya kemampuan dan punya rasa, sehingga kita bisa memanfaatkan hal-hal yang positif dari orang lain. Baik, yang kedua Pak Bertin, kira-kira bagaimana perasaan Pak Bertin pada saat pembelajaran kemarin? Saya juga, atau saya sebagai supervisor, ada dalam proses pembelajaran yang Pak Bertin lakukan. Oke baik, terima kasih Pak Sen. Jujur, saya sedikit gugup karena tidak seperti biasanya dalam proses pembelajaran dalam kelas itu saya dihadapkan dengan para supervisor dalam kelas, sehingga itu yang membuat saya merasa gugup. Ya, kalau sendiri dalam kelas itu saya agak bebas. Ya. Memang bukan hanya Pak Bertin, saya juga kalau misalnya ada kepala sekolah, ada teman pun dalam kelas ya cukup merasa gugup, sehingga bagaimanapun saya harus menyiapkan proses pembelajaran itu sesuai dengan rencana-rencana yang kita sudah lakukan. Baik Pak Bertin, mungkin Pak Bertin bisa ceritakan proses pembelajaran yang Pak Bertin sudah lakukan kemarin, apakah sudah sesuai rencana atau belum? Oke baik Pak Sen, memang sebagian besar sudah sesuai dengan rencana awal yang sudah saya rancang, tetapi masih ada beberapa poin yang terlewatkan pada proses pembelajaran kemarin. Dalam proses pembelajaran kemarin, saya awali kegiatan pembelajaran itu dengan sintaks yang sudah saya susun dalam proses pembelajaran. Lalu saya awali kegiatan pembelajaran itu dengan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Lalu kemudian setelah itu
saya memberikan stimulus kepada peserta didik dalam bentuk konten berupa ya, video atau gambar, ya, dengan tujuan untuk membangkitkan dan membuka cakrawala berpikir daripada para peserta didik. Lalu kemudian setelah itu saya memberikan penjelasan secara singkat kepada peserta didik guna untuk menambah wawasan daripada para peserta didik sebelum pada akhirnya mereka akan dibentuk dalam kelompok kecil. Jadi saya bagi mereka ke dalam beberapa kelompok kecil guna untuk membahas atau mendiskusikan materi sesuai dengan topik pembahasannya dalam kelompok. Lalu kemudian setelah itu mereka akan menyampaikan hasilnya itu sesuai dengan minat dan mereka. Ada yang output daripada hasil diskusinya dalam bentuk PPT, kemudian ada yang dalam bentuk video pembelajaran, ada yang dalam bentuk mind mapping, kemudian ada yang dalam bentuk presentasi langsung. Baik Pak Bertin, terima kasih. Memang begitulah kenyataannya kalau kita melakukan proses pembelajaran itu berdiferensiasi sesuai dengan rencana kita kemarin itu, bahwa dalam proses pembelajaran tujuan yang mau diciptakan oleh Pak Bertin itu adalah berdiferensiasi, yaitu berdiferensiasinya itu adalah berdasarkan proses pembelajaran, sehingga dari catatan saya juga sudah sangat baik, sudah dilakukan dengan baik, sehingga itulah yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Kita betul-betul berpihak pada peserta didik kita. Kira-kira dari pembelajaran yang sudah diceritakan oleh Pak Bertin, apakah strateginya sudah sesuai, dan apa ada hambatan-hambatan yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan? Oke, baik Pak Sen, terima kasih. Memang strateginya belum 100% saya terapkan sesuai dengan sintaks yang ada dalam rencana saya, lalu kemudian rencana pembelajaran saya, lalu kemudian hambatannya itu ya, hambatannya banyak sekali, baik dari saya sebagai seorang pendidik maupun dari peserta didik itu sendiri atau ya, dalam proses pembelajaran dalam kelas. Yang pertama dari peserta didik, masih ada peserta didik yang kurang memiliki rasa percaya diri, sehingga ya terkesan bahwa hanya ada peserta didik tertentu yang nampak dalam proses pembelajaran. Lalu kemudian dari saya, ya saya kurang begitu ya lihai dalam membaca waktu dalam proses pembelajaran, sehingga kadang waktunya molor dalam proses diskusi, sehingga itu yang membuat proses diskusinya ada kelompok yang tidak kedapatan sesuai dengan jam pelajaran. Terima kasih Pak Bertin. Paling tidak kita ada pengalaman sehingga kita dapat nanti mengoptimalkan semua hal-hal yang kita temui dalam proses pembelajaran. Menurut Pak Bertin, kira-kira apa rencana tindak lanjut berkaitan dengan yang pertama itu rasa percaya diri dari peserta didik itu kurang dalam proses pembelajaran, sehingga ada yang mau presentasi dan ada yang tidak, dan ada yang dengan hal lainnya sehingga memperhambat proses pembelajaran. Terus yang kedua, waktu pembelajaran kira-kira apa bentuk atau apa rencana tindak lanjut atau solusi yang Pak Bertin bisa pikirkan sekarang, sehingga kita nanti merencanakan proses pembelajaran itu betul-betul secara optimal, sehingga betul-betul berpihak pada peserta didik. Oke, baik, terima kasih Pak Sem. Memang muara dari proses pembelajaran adalah peserta didik. Ya, muaranya kepada peserta didik. Langkah yang paling pertama yang saya lakukan guna untuk meningkatkan rasa percaya diri peserta didik itu dengan cara memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didik tanpa adanya pandang bulu dalam proses pembelajaran, sehingga semua peserta didik itu memiliki kesempatan yang sama. Dan satu lagi poin yang saya mau terapkan dalam proses pembelajaran itu, saya akan tunjuk langsung. Ya, mungkin dengan cara yang seperti itu, jadi peserta didik yang
kurang memiliki rasa percaya diri itu, mereka diberi kesempatan untuk berbicara di dalam kelas. Lalu kemudian yang kedua, cara saya untuk mengatur supaya tidak molor waktunya dalam proses pembelajaran, saya atur memang waktu sesuai dengan sintaks yang ada dalam proses pembelajaran, sehingga terhadap hal-hal yang tidak perlu dalam proses pembelajaran tidak perlu dilakukan. Baik, terima kasih banyak Pak Bertin. Kita sudah di penghujung perbincangan kita. Nanti kedepannya saya akan atau misalnya kalau misalnya nanti Pak Bertin ada kesulitan dalam proses pembelajaran, saya tetap setia untuk melakukan diskusi sehingga terjadinya peningkatan proses pembelajaran yang betul-betul berpihak pada peserta didik. Ini yang terakhir, Pak Bertin, pertanyaan terakhir, mungkin ada kata-kata yang Pak Bertin mau sampaikan pada kesempatan ini, karena kita kemarin mulai lakukan diskusi pra-observasi kelas maupun pasca observasi. Kira-kira apa yang Pak Bertin rasakan dan mau komentari dari hasil dari diskusi kita? Terima kasih Pak Sem. Saya yang pertama, saya rasa senang, cukup puas sekali karena saya belajar banyak hal dengan para coach, guru penggerak, guru hebat. Saya belajar banyak hal. Artinya dalam proses pembelajaran yang saya terapkan dalam kelas selama ini, ada begitu banyak pembelajaran yang tidak mengedepankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, dengan atau melalui proses pembelajaran yang berdiferensiasi yang diterapkan oleh guru penggerak selama ini cukup terbantu buat saya. Artinya ke depan terhadap proses pembelajaran yang konvensional yang sering saya lakukan, saya bisa rubah itu sesuai dengan apa yang saya dapatkan dari para coach, guru penggerak hebat saya. Terima kasih banyak Pak Bertin dan selamat siang dan sampai ketemu lagi di kesempatan waktu atau lain kali. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang Pak Bertin sudah luangkan sehingga pada kesempatan ini kita bisa melakukan diskusi bersama. Baik teman-teman, itu saja hasil dari kegiatan supervisi kelas yang saya lakukan dalam tahap coaching di modul 2.3. Selamat siang dan sampai ketemu lagi.